幸せになる方法があれば。ちょっとやめようよ。兄弟で恋バナとか。何が兄弟だよ。もう戻れない。Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue. Love Me Love Me Not adalah film live action asal Jepang yang diadaptasi dari serial anime berjudul Omoi Omoware Furifurare dengan genre romantic relationship. Film ini berkisah tentang percintaan anak SMA pada umumnya. Akan tetapi yang membuat film ini seru adalah konflik percintaan yang tidak biasa, yaitu ada konflik cinta terlarang di mana kakak dan adik saling jatuh cinta. Ingin tahu seperti apa alur filmnya? Mari simak bareng-bareng videonya. Enjoy! Film ini dimulai dengan adegan dua siswi SMA yang sedang pergi ke sekolah. Nama dari kedua siswi tersebut adalah Yuna dan Akari. Ketika jam istirahat, Yuna bercerita kepada Akari, jadi Yuna sedang menyukai seseorang. Namun baru-baru ini Yuna baru menyadari jika lelaki yang dia cintai tinggal di apartemen yang sama dengannya. Karena Yuna adalah orang yang pemalu, dia tidak sanggup untuk mendekati lelaki tersebut. Ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, datanglah lelaki yang memberikan buku kepada Yuna. Nama lelaki tersebut adalah Kazu, dan dia adalah teman masa kecil Yuna. Sepulang sekolah, Akari menyuruh Yuna datang ke rumahnya untuk belajar bersama. Kebetulan Yuna dan Akari tinggal di apartemen yang sama. Ketika Yuna datang ke rumah Akari, secara mengejutkan yang membuka pintu adalah seorang lelaki tampan, yang ternyata itu adalah lelaki yang Yuna sukai. Bertepatan dengan itu, Akari langsung memperkenalkan lelaki tersebut yang mana lelaki itu bernama Ryo. Dan dia adalah adik dari Akari. Ryo juga bersekolah di tempat yang sama dengan Yuna dan mereka satu angkatan. Melihat wajah Yuna yang malu-malu maung, Akari memiliki rencana laknat untuk mendekatkan Yuna dengan Ryo. Karena Ryo adalah orang yang pandai, di sini Akari meminta Ryo untuk mengajari Yuna. Bukan hanya itu, Akari juga meninggalkan mereka berdua di kamar, berharap mereka berdua bisa semakin akrab. Ketika Akari keluar, kebetulan dia bertemu dengan Kazu. Sambil bermain ayunan, akhirnya mereka pun mengobrol. Di sini Akari bercerita mengenai pertama kali ia bertemu dengan Yuna, di mana penyebab mereka berteman adalah karena Akari pernah meminjam uang kepada Yuna. Adegan pun kembali ke Yuna. Karena Ryo pintar mengajak ngobrol, Yuna sedikit demi sedikit mulai merasa nyaman. Di sini mereka membicarakan mengenai gebetan. Inti dari percakapan mereka adalah ternyata Ryo sedang menyukai seorang wanita. Akan tetapi Ryo tidak bisa menyatakan cintanya. Ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, secara mengejutkan ibu Akari membuka pintu kamar. Dia mengira jika wanita yang ada di kamar Ryo adalah Akari. Tidak lama setelah itu Akari pun datang. Lalu pertengkaran kecil pun terjadi. Di sini diketahui Ryo dan Akari ternyata bukan saudara kandung. Yuna yang berada di sana menyadari jika wanita yang Ryo maksud adalah Akari, yang tidak lain adalah saudara tirinya. Dan Ryo yang tahu jika Yuna menyadari hal tersebut memberikan isyarat kepada Yuna untuk tidak memberitahu siapapun. Keesokan harinya sepulang sekolah, Yuna yang sedang menunggu Akari tidak sengaja bertemu dengan Ryo. Di sini Ryo meminta maaf atas kejadian kemarin. Setelah itu Ryo pun langsung berpamitan. Di apartemen ketika Ryo sedang menunggu lift, datanglah Kazu yang juga tinggal di apartemen yang sama dengannya. Karena Akari pernah membicarakan soal Kazu kepada Ryo sebelumnya, mereka pun langsung akrab. Di sini Ryo tidak langsung pulang ke rumahnya, akan tetapi dia mampir dulu ke rumah Kazu. Singkatnya, karena mereka berdua mengobrol sangat intens, Kazu baru mengetahui jika Ryo dan Akari adalah saudara tiri. Adegan pun kembali ke Akari yang sedang membaca sebuah majalah di sebuah toko. Secara tiba-tiba datanglah Kazu yang menghampirinya. Ketika mereka berdua pulang, Akari bercerita mengenai masalah keluarganya. Namun karena Kazu sudah mengetahuinya dari Ryo, dia sudah tidak kaget lagi. Di malam yang sama, Yuna yang terus memikirkan perasaan Ryo, dia berencana untuk berhenti mencintainya. Namun keesokan harinya, tanpa Yuna sadari, Yuna dan Ryo malah menjadi semakin dekat, yang mana itu membuat Yuna dilema. Di sini Ryo yang tidak menyadari jika Yuna mencintainya meyakinkan Yuna agar segera menyatakan perasaannya kepada orang yang dia cintai. Dan tentu saja Yuna tidak mau karena dia tahu jika dirinya pasti akan ditolak.
Singkatnya, ketika mereka mau meneruskan perjalanan pulang, Yuna yang berubah pikiran akhirnya menyatakan perasaannya kepada Ryo. Hal itu tentu saja membuat Ryo terkejut. Namun karena Ryo mencintai Akira, tentu saja dia menolak Yuna. Keesokan harinya, sepulang sekolah, Akira yang sedang dalam perjalanan pulang terjebak hujan. Ryo yang khawatir langsung menjemputnya. Di perjalanan pulang, Ryo bertanya pada Akari mengenai perasaannya kepada Kazu. Namun Akari tidak ingin membahasnya. Sampai tiba di mana nafsu setan menghampiri Ryo. Dia yang termakan bujukan setan yang terkutuk langsung mencium bibir Akari. Karena kejadian tersebut, Akari menjadi marah dan langsung pergi. Keesokan harinya, Akari yang masih marah, dia terus menghindari Ryo. Karena Yuna sudah mengetahui semuanya, Ryo pun menceritakan segalanya kepada Yuna. Jadi ketika Ryo SMP, Akari datang ke sekolahnya sebagai murid pindahan. Ryo yang mencintai Akari membulatkan tekad untuk menyatakan perasaannya. Di hari ketika Ryo akan menembak Akari, ayah Ryo pun mentelepon. Dan sangat mengejutkan, yang berbicara di telepon tersebut bukanlah ayahnya, melainkan Akari. Masih di hari yang sama, Ryo juga baru menyadari jika calon istri ayahnya adalah ibu dari Akari. Dan itu tentu saja membuat hati Ryo sangat hancur. Setelah Ryo bercerita, akhirnya mereka berdua pun pulang. Yuna yang ingin membereskan masalah Ryo, dia meminta Akari untuk menceritakan semuanya. Karena Akari tidak ingin berbohong kepada Yuna, akhirnya dia bercerita jika sebenarnya dia juga sudah mengetahui jika Ryo mencintainya dan akan menembaknya ketika SMP. Di saat itu, ketika Akari ingin menjawab perasaan Ryo, secara tiba-tiba ibunya pulang bersama seorang lelaki yang mana itu adalah ayah dari Ryo. Tentu saja itu membuat Akari sangat sedih, akan tetapi demi keluarganya Akari berpura-pura tidak tahu mengenai perasaan Ryo. Intinya sebenarnya Akari juga merasakan hal yang sama dengan Ryo, namun demi ibunya dia mengorbankan perasaannya. Keesokan harinya Yuna menceritakan semua yang Akari ceritakan kepada Ryo, dan tentu saja Ryo yang baru mengetahui jika Akari yang berpura-pura ceria di hadapannya dia sangat terpukul. Di hari yang sama ketika mereka berdua sudah di rumah, Ryo langsung meminta maaf kepada Akari. Namun karena kartu masing-masing sudah terbuka, itu membuat mereka berdua menjadi semakin sakit. Keesokan harinya, Ryo pun bercerita kepada Yuna jika dia sudah menyelesaikan urusannya kepada Akari. Di sini Ryo juga bertekad demi menghargai semua yang Akari lalui, dia akan membuka hati kepada Yuna. Sama halnya dengan Akari, dia yang tidak ingin terus-menerus berada di zona terlarang memutuskan untuk move on dan membuka hati untuk Kazu. Singkat cerita, musim panas pun tiba dan mereka berempat menghadiri sebuah festival. Di sini mereka berusaha untuk mendekatkan diri satu sama lain, sampai di mana Akari memberanikan diri untuk menembak Kazu. Namun tanpa diduga, Kazu malah menolaknya. Bukan karena dia tidak memiliki perasaan yang sama, namun dia merasa tidak enak kepada Ryo. Ditambah ketika Ryo mencium Akari, secara tidak sengaja Kazu melihat kejadian tersebut. Di sisi lain, Ryo yang berniat PDKT kepada Yuna harus mengurungkan niatnya karena Yuna malah didekati oleh orang lain, yang mana itu membuat Ryo cemburu. Singkat cerita, sekolah sedang mengadakan kelas meeting. Di sini Ryo yang membulatkan tekadnya, dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Yuna. Di waktu yang sama, Yuna juga bertekad untuk mengungkapkan perasaannya sekali lagi kepada Ryo. Namun kali ini sebelum dia menembak Ryo, dia meminta restu terlebih dahulu kepada Akari. Dan dengan berat hati, Akari pun merestuinya. Ketika mereka berdua bertemu, sebelum Yuna menyatakan perasaannya, Ryo yang sudah membulatkan tekad memotong pembicaraan Yuna dan langsung menembaknya. Yuna yang mendengar hal tersebut tentu saja sangat kaget karena ternyata perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Dan akhirnya mereka berdua resmi berpacaran. Hari demi hari pun terus berlalu, tidak terasa malam tahun baru pun akhirnya tiba. Akari yang sendirian mengajak Kazu untuk merayakan malam tahun baru dengannya. Di malam itu mereka berdua kembali mendekatkan diri satu sama lain. Di penghujung malam mereka berdua berharap jika di malam tahun baru selanjutnya mereka masih bisa bersama. Keesokan harinya kabar buruk pun datang di mana kedua orang tua Akari akan bercerai disebabkan ayah Ryo ditugaskan di luar negeri. Namun Akari yang sudah terlanjur mengorbankan segalanya demi keluarga, dia berencana untuk ikut dengan ayahnya ke Amerika, berharap ibunya juga bisa ikut bersamanya. Kabar buruk lainnya juga datang dari Kazu, di mana dia sudah menyerah dengan mimpinya karena dilarang oleh orang tuanya. Karena semua masalah itu membuat Akari menjadi frustasi. Masih di malam yang sama, Akari memberanikan diri untuk berbicara kepada ibunya. Dan itu adalah pertama kalinya dia meluapkan seluruh isi hatinya. Singkatnya, Akari menjelaskan jika dia tidak ingin keluarganya hancur lagi.
Singkat cerita, 1 bulan lagi Akari akan pergi. Ryo yang sudah merelakan Akari menyuruh Kazu untuk menyatakan perasaannya yang sebenarnya kepada Akari. Ketika Kazu mau pulang, dia pun mengecek loker. Secara mengejutkan, ternyata Akari memberikan hadiah dan sehelai surat, di mana isi dalam surat tersebut adalah jika Akari akan selalu mendukung impian Kazu. Lalu malam harinya, Kazu memberanikan diri untuk membahas mimpinya kepada kedua orang tuanya. Dan hasilnya orang tuanya setuju. Setelah itu, dia langsung menghubungi Akari untuk bertemu. Di sini Kazu meluapkan semuanya kepada Akari jika sebenarnya dirinya sangat mencintai Akari. Akari yang juga merasakan hal yang sama tentu saja menerimanya. Setelah mereka berdua resmi jadian, Akari langsung menghubungi Yuna dan Ryo. Lalu Yuna dan Ryo langsung menghampiri Akari. Akhirnya perselisihan cinta antara mereka pun berakhir tanpa ada satupun yang tersakiti. Dan film pun selesai.